Shalom anak-anak, how are you? Selamat pagi, good morning. Oke, apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Minggu lalu kita sudah selesaikan UH-nya, tematik 6E. Nah, sekarang kita lanjut lagi tematik 6F. Kalau sebelumnya kita belajar tentang wirausaha, nah sekarang kita lanjut lagi buku tematik 6F. Temanya menuju masyarakat sejahtera. Oke. Lanjut kita subtema 1 dulu, halaman 18. Oke. Kita kembali mau belajar tentang hak dan kewajiban. Sudah dibuka bukunya halaman 18. Oke, pelajaran 3, ayo diskusi. Oke, Mister bacakan. Kali ini Mister akan lanjut. Pagi ini Raya dan Ayah serta warga masyarakat lainnya sedang melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan fasilitas umum. Raya dan Ayah membantu membersihkan taman dan arena bermain anak-anak. Ayah memangkas daun-daun yang tumbuh tak beraturan, sedangkan Raya menyapu dedaunan dan sampah yang berserakan di taman. Apakah membersihkan fasilitas umum termasuk bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan? Apakah peduli terhadap lingkungan merupakan kewajiban masyarakat? Apakah manfaat memenuhi kewajiban peduli terhadap lingkungan? Oke, nah kita lihat gambarnya. Gambar 1.7, Raya dan Ayah membersihkan taman dan arena bermain anak-anak. Ya, jadi sebagai warga negara kita tidak bisa mengingkari kalau lingkungan sekitar kita itu adalah tanggung jawab kita juga. Nah, di sini cerita tentang Raya dan ayahnya yang membersihkan fasilitas umum. Kalau di rumah kita mungkin masih ada kerja bakti. Nah, dibilang apakah membersihkan fasilitas umum termasuk bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan? Iya. Karena bayangkan kalau lingkungan sekitar kita kotor, siapa yang akan terkena dampaknya? Tentu saja kita juga. Walaupun misalnya, Mister, aku kan sudah menjaga kebersihan, tapi tetap mungkin ada orang-orang lain yang membuang sampah sembarangan dan itu dekat rumah kita. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk mengingatkan. Apakah peduli terhadap lingkungan merupakan kewajiban masyarakat? Iya. Kalau Mister lihat di jalan-jalan suka Mister temui masih banyak masyarakat di Indonesia yang buang sampah sembarangan gitu. Jadi bawa sampah dari rumah dibuang di mana gitu di tengah jalan. Sementara lingkungan yang ada di sekitar gitu, nih siapa yang buang sampah? Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kewajiban kita semua. Apakah manfaat memenuhi kewajiban peduli terhadap lingkungan? Nah, manfaatnya adalah memberikan keuntungan bagi semua masyarakat, kesehatan bagi kita semua. Nah, bayangkan contohnya sekarang yang di musim penghujan, di mana air curah hujan turun dengan banyaknya dan membawa air yang banyak. Nah, bayangkan kalau sampah-sampah yang kita buang sembarangan itu menghambat. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu pernah ada video beredar ya tentang yang banjir longsor di puncak. Nah, itu akhirnya melewati rumah dan merugikan banyak orang juga kan. Nah, inilah salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Nah, kita lanjutkan materinya, ayo belajar. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan Raya dan warga masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan tempat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Lingkungan rumah, sekitar rumah, sekolah, tempat kerja, dan sebagainya sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Lingkungan yang sehat membuat kita sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat membuat tubuh sakit. Ya.
Menjaga lingkungan tetap sehat dan layak untuk ditempati termasuk salah satu kewajiban masyarakat. Kewajiban masyarakat lainnya adalah menaati aturan dan norma dalam masyarakat. Nah, ini digarisbawahi. Menjaga lingkungan tetap sehat dan layak untuk ditempati termasuk salah satu kewajiban masyarakat. Nah, kewajiban masyarakat lainnya adalah menaati aturan dan norma dalam masyarakat, menjaga keamanan lingkungan sekitar, menjaga kerukunan masyarakat, dan lainnya. Garis bawahi. Lanjut lagi. Sebagai seorang pelajar, kamu juga memiliki kewajiban baik di sekolah maupun di rumah. Kewajibanmu di sekolah antara lain, nah garis bawahi, mematuhi peraturan sekolah, mendengarkan guru ketika mengajar, dan mengerjakan piket kelas. Nah, kalau masih di sekolah ya, mengerjakan piket kelas. Sedangkan kewajibanmu sebagai seorang pelajar di rumah adalah belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas sekolah. Nah, apalagi kita sekarang dalam kondisi pandemi, belajarnya dari rumah ya, harus tetap semangat, karena walaupun dari rumah kita masih bisa belajar. Nah, itu puji Tuhan ya. Kalau kita masih bisa belajar, makanya kita harus tetap semangat. Sudah digarisbawahi tadi yang kewajiban di sekolah dan kewajiban di rumah. Nah, makanya Mister mau ingetin lagi, sekarang kita mulai buku baru tematik 6F. Kerjakan tugasnya, tetap semangat. Oke, semuanya pasti akan indah pada waktunya ya. Terakhir, memenuhi kewajiban dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Misalnya memenuhi kewajiban terhadap lingkungan seperti yang dilakukan Raya dan ayahnya berdampak positif, yaitu lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Lingkungan yang bersih dan nyaman membuat tubuh dan pikiran sehat ya. Kalau misalnya mau main segala macam ya. Nah, gambar 1.8, menjaga kebersihan kelas termasuk kewajiban siswa di sekolah. Oke, nah sekarang kan belajarnya dari rumah, di kebersihan di rumah juga dijaga. Nah, kamarnya dirapihkan, apalagi buku-bukunya ditaruh tempat sesuainya. Jadi kalau mau ambil buku pelajaran nggak tanya, "Ma, bukunya di mana?" Oke, coba kita lanjut. Ayo berlatih. Tulislah dampak pemenuhan kewajiban berikut dalam kehidupanmu sehari-hari. Lihat tabelnya halaman 19. Nomor kewajiban dan dampak kehidupan sehari-hari. 1. Mentaati peraturan sekolah. Apa dampaknya? Kita menjadi disiplin ya. Kalau di sekolah tuh Mister ingat waktu masih di sini, biasanya kelas besar suka selalu diingatkan jangan main bola di lorong ya yang lantai atas kelas lantai 2, karena temboknya bukan tembok keras dan selalu seringkali dilanggar, akhirnya temboknya rusak lagi. Nah, nomor 1, mentaati peraturan sekolah membuat kita menjadi disiplin, taat. 2, mengerjakan tugas sekolah membuat kita rajin. 3, mendengarkan guru ketika mengajar. Dampaknya apa? Menjadi pintar karena kita memperhatikan. Kalau misalnya sama orang tua dikasih tahu, "Oh, kenapa begini?" Nah, karena orang tua kan pasti memberikan yang terbaik buat kita. 4, mengerjakan piket, membersihkan kelas. Nah, dampaknya apa? Kita mempunyai kebiasaan yang bersih. Nah, seperti sekarang belajar di rumah, coba lihat kelas dan rumahnya bersih nggak? Kelas kamarnya. 5, mengulang pelajaran yang dipelajari di rumah. Nah, sekarang belajar dari rumah. Setelah belajar, PR-nya dikerjakan. Oke, nah kita jadi pintar mengingat lagi, oh ya ternyata yang ini. Oke. Nah, sebelum lanjut kita buka. Ayo belajar halaman 20. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Belajar di sekolah dan di rumah, membersihkan lingkungan rumah dan sekolah merupakan pelaksanaan kewajiban dan kegiatan positif yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Oke.
Kemerdekaan bangsa Indonesia telah diraih dengan perjuangan yang sangat panjang dan berat selama 3 abad. Para pahlawan telah berjuang dan berkorban jiwa raga untuk meraih kemerdekaan. Sehingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, setelah kita merdeka, kita harus ingat juga apa hak dan kewajiban kita. Nah, sekarang berikut halaman 25. Sudah. Mengamati gambar kegiatan sekolah, mempelajari hak dan kewajiban warga negara. Yuk kita lihat. Ayo mengamati halaman 25. Amatilah gambar berikut. Gambar 1.11 beberapa kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ya. Ada yang sedang mengerjakan soal, mungkin yang nomor 1, terus ada yang mempresentasikan hasil diskusi, maju ke depan. Ada juga yang praktek, nah mungkin pelajaran IPA ya. Ada juga yang praktek SBK, nah, mungkin juga dulu pernah yang sama Mister ya, kelas 4 SBK. Apa yang kamu lihat pada gambar-gambar di atas? Gambar di atas menunjukkan kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah. Apakah kamu juga melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Ya. Waktu kita bersekolah di sekolah ya, sama-sama kita ikuti kegiatan ini semua. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolahmu? Nah, ini sambil kita nostalgia dulu. Coba boleh diisi. Apa yang kita kerjakan selama di sekolah ini? Kan kelas 6 ya, kelas besar. Biasanya apa saja? Ada Xdir, ada kelas besar. Biasanya kalau bulan Agustus ada apa? Apa namanya? Jusa ya, perkemahan Jumat Sabtu. Kita ada kegiatan pramuka di sekolah. Nah, tulis ya. Nah, itu biasanya kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan di sekolah. 2. Apakah setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pengajaran di sekolah? Ya, tentu saja. Nah, karena anak-anak itu kan generasi penerus bangsa. Jadi bagaimana kita belajar, bagaimana kita tekun, semangat, nah itu yang akan menentukan bangsa ke depan. Mungkin kelas 6 sekarang nanti ada yang jadi ilmuwan, ada yang jadi bankir, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi macam-macam ya. Makanya semangat, dikit lagi kalian lulus, jadi ingat cita-citanya dan terus belajar. 3. Apakah belajar di sekolah merupakan kewajiban setiap anak Indonesia? Ya. Jadi makanya kita sekarang masih bisa belajar dari rumah, itu harus tetap semangat. Karena apa? Seperti dibilang tadi, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Nah, kalau mungkin beberapa kita lihat di luar ada yang kurang beruntung ya, tidak mampu untuk bersekolah sehingga harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah untuk kebutuhan hidup ya. Makanya kita harus bersyukur. Jadi tetap semangat ya semuanya. Oke. Coba kita lanjut halaman 26. Ayo belajar. Negara kita telah merdeka 73 tahun yang lalu. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri negara telah memiliki komitmen untuk memenuhi hak asasi rakyatnya untuk memperoleh pendidikan. Komitmen tersebut terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar, hak dan kewajiban warga negara dalam hal pendidikan terdapat pada pasal garis bawahi 31 UUD 45 ayat 1 dan 2. Nah, makanya apalagi zaman sekarang ya, zaman teknologi sekarang, ada sosial media, TV, makanya Mister juga suka kritis untuk stasiun TV menayangkan tayangan yang tidak mendidik bangsa. Jadi acara-acara yang tidak membangun, tidak mendidik itu ditampilkan hanya untuk keuntungan, mendapatkan pemirsa ya, padahal tayangannya itu tidak baik. Ya, kita lihat
Bunyi pasal 31 ayat 1 dan 2 serta penjelasannya adalah sebagai berikut, garis bawahi. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ya, jadi walaupun mereka tidak mampu, tetap harus belajar supaya menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu diberikan hak, yaitu segala sesuatu yang harus kita dapat, yaitu terperoleh untuk mengenyam pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, artinya sampai sarjana, karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya melalui pendidikan. Nah, makanya kita di sini belajar untuk apa ya? PPKN misalnya, ingat lagi, belajar tentang nilai, sikap. Jadi kalau kita misalnya ada yang susah, boleh ditanya, jangan "Oh, aku nggak bisa, Mister." Oh ya udah, jangan begitu, tetap semangat. Lanjut lagi, pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Makanya sekarang kalau nggak salah pendidikan yang di negeri gratis ya, atau biayanya kecil ya. Pasal 31 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, dan MTS, dan sederajatnya. Setelah pendidikan dasar, baru ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya sampai warga negara tersebut menyelesaikan pendidikan dasarnya. Nah, buat kelas 6 khususnya tetap semangat dan lebih semangat lagi, karena setelah ini akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi sudah mulai dewasa kalian, sudah mulai remaja. Dengan adanya pasal 31 ayat 1 dan 2, maka pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya proses pelajaran bagi warga negaranya. Setiap warga negara juga wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang juga karena kalian sudah mulai dewasa, kalau dapat info-info harus mengerti, bedakan yang mana berita bohong atau hoax, yang mana juga yang benar. Nah, ini Mister mau bahas nih sedikit. Sekarang kan zamannya modern ya, apa-apa tinggal cari di Google, ketik Google, bahkan aja bisa cari di Google. Nah, meskipun begitu, kita diberi kebebasan, diberi hikmat pikiran untuk menyaring. Oh, kira-kira ini beritanya benar nggak ya? Kira-kira beritanya valid nggak ya? Valid itu maksudnya beneran, tuh bisa diuji kebenarannya, atau salah, ternyata kita ikutin, wah bener nih, ternyata bohong, ternyata salah. Nah, jangan sampai seperti itu juga. Jadi Google itu namanya search engine, mesin pencari, yaitu di browser, di internet. Dia hanya menyaring, menampilkan apa yang berhubungan dengan kata kunci yang kita cari. Nah, mengenai isi beritanya kita harus mempunyai pengertian sendiri bahwa kira-kira ini benar nggak ya. Jadi kita harus membandingkan dengan berbagai informasi lainnya. Makanya kita harus tetap belajar. Nah, seperti itu ya. Oke, coba dilihat di halaman 27 yang ayo menulis coba. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam pendidikan. Apakah kamu masih ingat pengertian hak dan kewajiban? Nah, kelas 4 ya kamu. Coba tulislah pengertian hak dan kewajiban, kanlah pula contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam hal pendidikan. Oke, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau miliki. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Lihat tabelnya, hak warga negara dalam pendidikan, kewajiban warga negara dalam pendidikan. Nah, Mister sudah isi nih. Yang kiri, nomor 1. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan sepanjang hidupnya. Jadi misalnya kalau kakek-kakek masih boleh sekolah nggak? Masih boleh belajar nggak? Masih boleh kuliah nggak? Boleh. Jadi berhak mendapatkan pendidikan, meningkatkan pendidikan sepanjang hidupnya.
2. Warga di daerah terpencil berhak memperoleh pendidikan. Nah, misalnya kalau sekarang ada guru-guru ya yang mengabdikan dirinya datang ke tempat terpencil untuk mengajar, untuk mendidik mereka yang tidak mampu atau bahkan susah demi kualitas kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan seluruh anak di Indonesia, seperti Ki Hajar Dewantara ya. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan khusus. Jadi meskipun ada kebutuhan khusus, anak-anak tetap belajar ya. Oke, itu 1, 2, dan 3. Yang sebelah kanannya kewajibannya. Kewajibannya 1, wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Nah, 9 tahun, jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Nah, seterusnya juga ya, mudah-mudahan jangan hanya 9 tahun, tetapi sampai perguruan tinggi. Yang pertama, jadi wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. 2, warga negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan. Jadi bukan hanya guru-gurunya, tetapi semua pihak yang bisa untuk mendukung berlangsungnya pendidikan. Makanya kayak sekarang nih dengan kondisi pandemi ini, kita tetap harus belajar walaupun dari rumah ya. Oke. Itu kira-kira salah satu contoh tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, yang lainnya boleh diisi sendiri. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ke halaman 44. Oke. Nah, makanya kalau kita dengar baru-baru ini ya, katanya siaga banjir di beberapa tempat di Jakarta sudah banjir. Oke, kita lihat Ayo Belajar halaman 44. Apakah kamu pernah mendengar nasihat orang tua yang melarangmu membeli jajanan tidak sehat? Atau nasihat orang tua agar kamu tidak tidur larut malam? Larangan membeli jajanan yang tidak sehat dan larangan tidur malam merupakan beberapa contoh aturan yang ada dalam keluarga. Sebagai anggota keluarga, kamu wajib menaati peraturan tersebut. Nah, karena orang tua memberikan yang terbaik buat kita. Makanya kita harus dengar ya didikan orang tua. Aturan dalam keluarga ditentukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga. Aturan dalam keluarga juga harus ditaati oleh setiap anggota keluarga. Salah satu kewajiban anggota keluarga adalah menaati aturan dalam keluarga. Tulis, garis bawahi. Salah satu kewajiban anggota keluarga adalah menaati aturan dalam keluarga. Jika kewajiban sudah dipenuhi, maka masing-masing anggota keluarga akan mendapatkan haknya. Hak dan kewajiban yang dipenuhi akan menciptakan keluarga yang harmonis. Oke. Garis bawahi, jika kewajiban sudah dipenuhi, maka masing-masing anggota keluarga akan mendapatkan haknya. Hak dan kewajiban yang dipenuhi akan menciptakan keluarga yang harmonis. Garis bawahi. Sudah? Selain kewajiban dalam keluarga, setiap anggota masyarakat juga memiliki kewajiban dalam masyarakat. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban bagi bangsa dan negara. Semua kewajiban itu harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab agar tercipta kehidupan yang tenang, damai, aman, dan nyaman. Garis bawahi. Nah, kalau kalian suka, sekarang kan zaman sekarang ada YouTube ya. Kalian bisa bandingkan apa bedanya kehidupan di Indonesia dengan kehidupan di negara-negara maju ya. Mungkin bisa dilihat di Jerman atau di Australia atau di New Zealand atau di Jepang. Bagaimana sikap orang-orang di sana dalam berlalu lintas, dalam bertutur kata, sehingga dibilang apa? Semua kewajiban itu harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab agar tercipta kehidupan yang tenang, damai, aman, dan nyaman. Oke? Nah, demikian tentang subtema 1 tentang sikap, hak dan kewajiban juga tanggung jawab. Masih ingat kelas 5? Tanggung jawab.
Kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya, baik yang disadari maupun tidak disadari ya. Coba lihat halaman 45. Bagaimana sikapmu? Lingkungan rumah dan sungai di gambar tersebut sangat kotor dan tercemar oleh sampah. Banyak sampah bungkus makanan yang hanyut di air sungai itu. Menurutmu, apakah menjaga kebersihan sungai termasuk kewajiban masyarakat sekitar sungai? Nggak hanya kewajiban masyarakat sekitar sungai ya, semuanya, tapi ya wajib masyarakat sekitar sungai, apalagi wajib. Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat? Membuang sampah pada tempatnya, membuat pengaturan. Apalagi sekarang kalian lihat ya, tempat sampah sudah dibedakan, yang organik dan yang non organik. Yang organik misalnya sayuran atau kulit buah. Nah, kalau yang non organik biasanya sampah plastik, styrofoam, kaleng. Nah, itu yang non organik. Bagaimanakah sikapmu jika sungai di lingkunganmu, lingkungan rumahmu penuh sampah? Nah, ini yang apa namanya? Mister apa sih namanya? Concern atau prihatin bahwa di Indonesia itu masih banyak masyarakat yang apa ya, mungkin bukannya tidak tahu ya, tapi tidak peduli. Kalau di jalanan ya, makan apa misalnya pisang deh, buang sembarangan. Makan snack, makanan ringan, buang sembarangan. Tidak orang anak-anak atau orang dewasa, orang yang kelas menengah ke bawah ataupun orang kaya yang mobilnya mewah, tapi tetap saja yang namanya buang sampah sembarangan masih ada yang melakukannya. Oke. Sampai di sini kita belajar tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab terhadap sikap kita terhadap lingkungan, terhadap sebagai juga warga negara. Nah, PR-nya lihat halaman 48, kecakapan hidup. Nah, itu dicentang. Dan juga evaluasi 1 halaman 50. Oke, jadi PR-nya ada 2, kirim ke GCR. Oke. GCR-nya yang baru ya, yang dengan akun sekolah. Oke, sampai di sini materi subtema 1, tematik 6F. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.